Facebook turut salut walaupun enggak gabung organisasi. Karena doa dukungan tahun ini saya terpilih menjadi salah satu pembicara di sebuah pertemuan yang sangat penting sekali, yaitu konferensi tingkat tinggi Persatuan Bangsa-Bangsa tentang pengungsi dan migran di dunia. Tepatnya akan berlangsung 1 hari saja, yaitu tanggal 19 September 2016 di kantor pusatnya PBB di New York City atau di Amerika. Ini bukan pertama kalinya sebenarnya saya berbicara di PBB. Saya ingat kalau saya hitung mungkin sudah kali kelima. 2 kali saya berbicara di PBB di New York dan 2 kali berbicara di PBB Asia Pasifik di Bangkok. Dan waktu saya dikasih tahu oleh staf khususnya PBB lewat email bahwa saya terpilih sebagai pembicara di pembukaan KTT, tidak ada rasa yang spesial, karena saya berpikir mungkin itu pengalaman yang mirip-mirip dengan tahun kemarin. Tahun kemarin saat saya berbicara di PBB itu seperti seminar atau workshop yang dihadiri rata-rata oleh 300 perwakilan dari beberapa negara. Tapi waktu staf khusus PBB terus-menerus mengejar, bahkan waktu saya di Indonesia minta Skype, saya harus menjelaskan ke kamu bahwa pertemuan kali ini berbeda. Saya kok jadi khawatir, bedanya di mana? Dan waktu beliau menjelaskan yang KTT kali ini adalah KTT kalau mereka nyebutnya grand, alias sangat besar sekali. Mengapa grand? Karena ternyata yang akan menghadiri 190 negara di dunia anggota PBB dan 1.900 orang, mulai dari pimpinan tertinggi setingkat presiden, kementerian, seluruh pejabatnya PBB, semua lembaga-lembaga internasional yang mengurusi pengungsi dan migran, semua orang akademisi di dunia, orang-orang universitas, swasta, bahkan masyarakat sipil di dunia yang selama ini aktif ngomongin masalah pengungsi dan migran. Dan bahkan Obama sendiri juga akan ada di sana. Saya masih ngecek apakah Bapak Jokowi akan datang, walaupun dari selentingan beliau mungkin tidak bisa datang. Yang akan datang adalah Wakil Presiden Bapak Yusuf Kala dan mungkin Kementerian Luar Negeri. Baru dari situ saya ngeh kalau sebenarnya pertemuan ini orang main-main. Kalau dulu saya bicara biasanya duduk saja cukup, karena ruangan PBB kan melingkar begitu kan, nggak usah berdiri juga sudah bisa lihat. Kali ini saya akan berbicara di tengah podium yang pernah dipakai oleh Leonardo DiCaprio juga saat dia berbicara masalah cuaca dan iklim krisis yang saat ini terjadi. Dan di depan-depan saya akan berdiri semua presiden, kementerian, dan duta-duta besar di seluruh dunia. Dari situ saya baru tahu memang ya nggak main-main ternyata. Nah, yang lebih agak surprise karena saya cuma dikasih 3 menit untuk menyampaikan masalah yang dialami 230 juta migran di dunia. Indonesia kan cuma 10 juta. Di dunia ini sudah ada 230 juta migran, 60 juta pengungsi. Jadi bayangno wong Indonesia itu 250 juta ya. Samalah jumlahnya dengan seluruh orang Indonesia, itulah jumlah buruh migran di dunia. Dan mereka tersebar dari seluruh pelosok tanpa terkecuali. Tidak ada negara dimanapun tanpa migran. Indonesia saja punya migran dan pengungsi. Sama tahu nggak? Indonesia itu tempatnya pengungsi di perbatasan Sumatera. Tempatnya migran, sekarang juga berdatangan orang Cina. Mereka bukan musuh kita, mereka juga didatangkan bukan karena sukarela mau datang sendiri. Nggak ada orang buruh migran sukarela pergi ke negara lain. Dari sini banyak persiapan yang kemudian PBB sendiri sudah staf khususnya membriefing saya sampai 2 kali, ingin meyakinkan kalau saya benar-benar nyantol,
Termasuk yang paling berat adalah persiapan emosi sebenarnya. Tapi bagi saya apa sih kesempatan ini? Sebenarnya tidak ada karir di atas kesempatan PBB. Orangnya karir di atas TKI ya. Yang lebih tinggi dari TKI apa? Manajer rumah tangga. Ya. Bagi saya, mengapa saya tetap bisa tenang, percaya diri, bukan karena sangat pintar sekali, sangat pengalaman sekali, karena saya merasa saya punya kepercayaan semua teman-teman di Hongkong maupun di berbagai dunia. Bagi saya ngomong di sana itu kan hanya jubir, juru bicara. Yang terpenting adalah apakah yang akan saya sampaikan akan mewakili apa yang sampean rasakan. Apakah yang akan saya sampaikan menjadi pencerah bagi para pemerintah ini yang selama ini terlalu buta dan terlalu tuli gawe peraturan tanpa mempertimbangkan kemanusiaan. Mereka menurut beberapa orang PBB itu banyak dari mereka bukan orang jahat. Pejabat belum tentu jahat, itu benar. Tapi karena nggak pernah demok lemah, demokannya kan sedan karo kantor. Demok lemah kan nggak pernah. Apalagi berinteraksi, salaman, mendengarkan, apalagi nangani kasus seorang buruh migran. Saya yakin tidak ada satupun yang duduk di ruangan itu pernah melakukan itu. Maka saya tahu mereka sama sekali gak mudeng masalah migran kecuali laporan dari staf-stafnya. Dan laporan dari staf-stafnya itu juga punya banyak kepentingan. Contohnya di Indonesia, banyak suara migran yang mlebu DPR tidak lagi menjadi suara hatinya migran dan tuntutannya, tapi menjadi suara hatinya orang-orang DPR yang banyak dari mereka juga orang P3. Ketika masuk jadi peraturan, tidak lagi tentang masalah tuntutannya migran apa yang harus diubah, tapi tentang keuntungan yang akan mereka dapatkan dari bisnis tenaga kerja. Dan melalui pidato yang cuma 3 menit ini, saya berharap cuma satu, kalaupun nggak mampu banyak mengubah, minimum menyentuh hati mereka, minimal mengingatkan lu itu juga manusia, saya juga manusia, lek dibentuk ya loro, lek ditonjos ya loro, dipisahkan dengan keluarga itu juga sakit. Kamu saja jadi diplomat, kemana-mana bawa anak dan istri loh. Kamu aja nggak mau kok berpisah barang sebulan, kamu berpisahnya tahunan sampai dekade puluhan tahun, benar? Kamu saja tidak mau sepeser uangmu pun itu ditipu orang, sama dengan kita. Uang kita ini keringat, jerih payah, pengorbanan, air mata yang ingin kita sumbangkan untuk keluarga. Tapi persoalannya hari ini, beberapa pesan saya yang akan sampaikan lewat 3 menit, sing rodok sorawi pidato 3 menit terus mengenai dulu. Itu agak susah sekali, ya, sangat susah sekali. Adalah bahwa cuma 3 poin yang ingin saya sampaikan kepada mereka. Pertama, buruh migran itu manusia dan pekerja. Kita bukan barang, kita bukan budak, maka perlakukan kami seperti manusia dan pekerja. Kalau yang duduk di ruangan itu 1.900 orang merasa dia manusia, dijiwet loro, ya bayang no, lek kowe jiwet awakmu dhewe lorone kaya apa. Sebelum kamu membuat A sampai Z, aturan ini dan itu, bayangkan kalau itu mencubit kulitmu sendiri, sakit atau tidak. Mereka semua juga pekerja. Presiden pun dibayar oleh rakyat, tidak? DPR dibayar oleh rakyat, MPR dibayar oleh rakyat. Saya ingin mengingatkan lagi, kamu itu juga buruh, gak ada bedanya dengan kita. Bedanya kau yang diredasi, kita cuma duit celemek. Tapi ketika ada peraturan yang merugikan buruh migran atau kita sebagai pekerja, bayangkan jika gajimu dipotong sebagai anggota DPR, sakit tidak? Jika hakmu sebagai pekerja di pemerintahan diambil, sakit atau tidak? Saya yakin
satupun dari mereka tidak tahu rasanya itu. Dan saya berharap saya tidak muluk-muluk untuk mengembalikan mereka ke nurani mereka sebagai manusia, sebagai pekerja. Dan jangan selalu menempatkan buruh migran lebih rendah dibanding bisnis dan keuntungan. Karena semua negara di dunia ini hanya melihat namanya migran dari dua sisi tok. Satu, barang dagangan. Yang kedua, ancaman amanan. Ya, Indonesia orang yang mati di luar negeri sudah berapa? Tapi terlepas dari jumlah yang mati, NTT setiap hari ada tubuh pulang tanpa nyawa. Pemerintah kita masih sibuk, berapa lagi yang mau diekspor? Mengapa? Karena di balik ekspor nilai kita itu hanya nilai jual barang. Kita tidak merasa bangga disebut sebagai pahlawan devisa, karena itu hanya mengakui dari satu sisi bahwa kita ini tidak ada bedanya dengan sale pisang yang diekspor ke luar negeri. Kita nggak ada bedanya dengan minyak yang sekarang diekspor ke luar negeri. Tapi kita ini manusia lebih tinggi nilainya dari barang, dan jangan jadikan kami sebagai barang dagangan, karena kami bukan barang dagangan. Saya pribadi lebih bangga disebut pahlawan keluarga dan bangsa daripada pahlawan devisa. Apa nilainya disebut pahlawan devisa? Tidak ada sama sekali. Dan justru di balik logo pahlawan devisa, pemerintah sengaja menolak mengakui hak kita sebagai pekerja dan manusia dengan menolak hak kita untuk bebas dari PT, bebas dari agen, bebas dari potongan agen, bebas dari penahanan dokumen, bebas dari eksploitasi agen. Mereka sampai detik ini menolak. Lalu apa bentuknya pahlawan devisa? Tidak ada. Yang kedua, bagi negara seperti Hong Kong, kita ini hanya buruh murah yang bisa diimpor 2 tahunan, habis 2 tahun caulah. Ketika kita menuntut lebih dari ini, hak pindah majikan, hak ganti kerja, hak untuk bisa setara seperti buruh asing lainnya, buruh lokal lainnya, mereka langsung bilang no way. Lalu mengapa kamu tetap selalu mengatakan kita ini di Hong Kong saja kita disebut kontributor pembangunan, tapi kalau disuruh mengakui hak ekonomi, kesetaraan politik, kesetaraan sosial dan budaya, semua negara-negara di mana buruh migran bekerja menolak. Kita ini seperti budak di negara asing. Habis selesai kontrak, pulanglah, kamu sudah tidak ada nilainya bagi kami. Kalau mati pun di sini, pulangkan saja atau kubur saja, tidak ada akan nama harum bagi seseorang yang meninggal dalam perjalanan jadi buruh migran. Dan dari sini kita menyimpulkan bagi semua negara 190 negara anggota PBB, tidak ada satupun dari mereka yang saat ini mengakui secara genuine atau tulus dan sejati kita ini manusia dan pekerja. Dan ini yang ingin saya perjuangkan ke mereka. Jangan hanya ngomong di mulut, lakukan dalam praktek. Perlakukan kami setara, perlakukan kami seperti manusia lainnya. Di mana kamu itu memerintah? Dari sini kawan-kawan, seleksi yang terjadi ini memang sangat ketat. Saya berkompetisi dengan 400 orang di dunia ini yang turut ingin berbicara di PBB, karena slot ini memang sangat susah sekali didapat. Dari 400, PBB punya komite seleksi hanya mengambil 30 nama. Dari 30 nama dikasihkan kepada kepala sidang PBB yang saat ini adalah orangnya dari Denmark. Saya harus berterima kasih kepada beliau yang menyetujui hanya 9 nama dan hanya 3 nama di sesi pembukaan, selebihnya hanya di workshop atau seminar. Dan saya merasa sangat bangga nama saya masuk di pembukaan. Jadi saya nggak hanya ngomong kepada segelintir pemerintah, tapi seluruh pemerintah anggota PBB. Pesan saya yang terakhir buat seluruh teman-teman,
Kita patut berbangga, tapi ingat, saya tidak akan mampu mengubah kondisi buruh migran hanya dalam waktu 3 menit di PBB. Saya selalu percaya 16 tahun berorganisasi jadi buruh migran sudah cukup mengajari perubahan kondisi kita, mulai gaji naik sampai overcharging. Tidak pernah menang dari meja negosiasi, tapi selalu dari jalan demonstrasi. Jadi saya mendorong, saya di PBB, kawan-kawan di sini yang bersihkan lapangan maupun yang demonstrasi, yang konseling, tidak ada bedanya. Kita hanya bagi peran. Kemenangan hanya akan terwujud jika pemerintah mendengar dan jika peraturan berubah. Jika peraturan belum berubah, namanya pemerintah belum mendengar. Walaupun dia manis di bibir sekalipun, kamu hanya manis tapi running sini. Yang kami butuhkan dari sini adalah bukti secara konkret apa yang akan mereka lakukan. Dan hasil dari KTT PBB kali ini akan melahirkan sebuah kesepakatan internasional. Nah, ini lebih penting lagi. Namanya kesepakatan internasional untuk punya sebuah kesepakatan antar semua negara PBB membuat satu keputusan buruh migran dan pengungsi mau diapakan karena jumlahnya terus meningkat, ya. Dan dokumen ini akan terus diproses sampai tahun depan. Masih ada tahun 2017 PBB akan mengesahkan semua dokumen yang akan menjadi kebijakan di dalam PBB. Jadi saya di PBB hanya memulai. Terusannya akan ada di dalam partisipasi seluruh buruh migran di dunia untuk meyakinkan tidak ada negara yang akan lari dari tanggung jawabnya melindungi buruh migran. Saya juga lagi inceng-inceng siapa pemerintah Indonesia yang akan datang dan apa misi mereka ke PBB. Karena saya yakin pemerintahan Jokowi juga sudah menyiapkan proposal. Saya pribadi pengen tahu apa sih ajuan pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan masalah buruh migran di luar negeri dan keluarganya. Dan itu, kenapa itu? Banyak tugas. International Migrants Alliance, dia sebuah aliansi global, punya anggota 180 grup di 30 negara, akan menyerukan aksi internasional tanggal 18 Desember. Aksinya nggak usah demo, selfie boleh, video ya boleh, posting ya boleh, sak gelemu teko omahe majikan ya tidak apa-apa. Tapi mengapa itu dilakukan? Karena 3 menit saya tidak akan mampu membawa semua pesan, tapi yang saya sampaikan hanya kesimpulan dari seluruh persoalan migran. Maka yang akan membuat persoalan buruh migran naik ke publik adalah suara-suara dari bawah, ya. Kita hanya patut bersyukur PBB sekarang membuka pintunya. Tidak pernah saya biasa ditolak oleh PBB dan pemerintah. Jadi waktu saya dinominasikan, saya sudah siap tidak diterima. Tapi karena mereka menerima, ya udah kita manfaatkan. Memang ada beberapa orang yang sangat baik di dalam PBB, yang dia sangat percaya bahwa buruh migran bisa bersuara untuk dirinya sendiri. Karena selama ini hanya buruh migran yang tidak punya perwakilan di dunia kecuali melalui IMA. Jadi melalui IMA ini kita ingin kembali mengklaim yang hanya bisa bicara masalah penderitaan dan tuntutan buruh migran, ya hanya buruh migran sendiri, bukan dokter, akademisi, profesor maupun orang ahli-ahli dimanapun berada. Kamu gak pernah jadi TKI, jangan mengklaim diri tahu rasanya jadi TKI, kamu tidak tahu. Jadi sekali lagi terima kasih, masih ada waktu untuk berpartisipasi mulai hari Senin sampai tanggal Senin ini sampai tanggal 18. Teman-teman semua organisasi maupun individu monggo ramekan lewat Facebook, jangan lupa ada hashtagnya Migrants Speak UN, dan itu akan kita perjuangkan menjadi trending topic. Insya Allah saya akan diinterview oleh media di dunia, jadi memang itu akan semua media di dunia akan buka Brono. Jadi orang PBB-nya bilang kamu akan menjadi star one day. Oke. Dia bilang begitu, makanya saya sudah beli baju. Dan insya Allah saya juga akan berencana ke
Indonesia setelah dari PBB untuk menggelar konferensi pers dan dialog publik menyampaikan apa yang jadi tuntutan teman-teman Indonesia di luar negeri. Mumpung masih panas, mumpung pemerintah masih mau mendengar, kita akan maksimalkan itu untuk perjuangan di dalam negeri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Masa harus gitu? Tepuk tangan sekali lagi buat Mbak Eni Lestari. Itu tadi ya. Jadi selain menjadi kebanggaan dirinya sendiri, juga kebanggaan kita bersama semua teman-teman buruh migran yang ada di Hongkong terutama. Dan yang harus kata tadi yang disampaikan oleh Mbak Eni bahwa dalam waktu 1 hari 3 menit apa yang disampaikan oleh Mbak Eni bukan berarti akan bisa merubah semuanya, bisa merubah nasib buruh migran. Sekali lagi perjuangan kembali kepada diri kita tetap harus melakukan aksi, harus terus bersuara, dan yang paling penting adalah berorganisasi. Saya tadi melihat ada Mbak Rian dari AMP, kalau mau menyampaikan sesuatu, titip pesan mungkin kepada Mbak Eni Lestari, silakan Mbak Rian.